Nakal? Pakai belakang nggak? Pakai tali kan? Iya Pak, kalau nakal Pak. Ya, enggak nakal juga. Enggak ya? Oh iya. Tapi saya tahu dulu diangkat aja. Berapa hari sudah Pak ya? 3 minggu? Hari Sabtu itu. Sabtu ya. Belum ada 3 minggu. Buat bosan aja. Oke. Mas, banyak Pak ya keluarnya? Oh iya. Wih, banyak banget ya? Hari-hari itu Pak. Ya, nanti coba dulu Pak. Infeksi Pak itu Pak. Ya kalau keluar gitu prolap memang infeksi. Ya? Udah. Nggak nendang nggak dia? Ini dia Pak, dilepaskan. Ya, ntar. Digunting. Dilepas dulu baru digunting. Beberapa hari yang lalu kami menemukan kasus sapi yang mengalami broyongan. Broyongan adalah keluarnya alat reproduksi dari si sapi ketika sapi beranak atau bahasa medisnya sering disebut dengan prolaps uteri. Kejadian broyongan ini bermula ketika peternak memanggil petugas untuk mengobati sapi yang baru beranak, dan dari informasi didapatkan bahwa sapi tersebut ari-arinya belum keluar. Padahal dari sejarah atau riwayat dari sapi ini tidak pernah di IB. Kemudian petugas pun datang ke lokasi. Namun setelah melihat keadaan kondisi sapinya, ternyata sapi tersebut bukan mengalami ari-ari yang belum keluar, namun mengalami keluarnya alat repro dari si sapi tersebut. Kejadian ini sering terjadi pada sapi yang terlalu sering dikandangkan. Di beberapa kasus adalah karena keturunan atau genetik. Kemudian di beberapa sapi yang lain, sapi ini mengalami tingginya hormon tertentu sehingga menyebabkan sapi mengalami pengejanan yang kuat sehingga mendorong dari kandungan untuk bisa keluar. Kemudian hal lain yang menyebabkan kasus ini adalah pedetnya terlalu besar sehingga kesulitan beranak, dan si induk berusaha untuk mengeluarkan anak dengan kuat sehingga mengakibatkan keluarnya dari kandungan sapi tersebut. Kemudian hal yang lain yang menyebabkan ini adalah kondisi kandang yang terlalu rendah bagian belakangnya. Selain itu, yang sangat penting dan sering ditemui di lapangan adalah bahwa sapi itu dalam keadaan kurus sehingga sapi kekurangan mineral dan nutrisi lain untuk dapat melakukan proses kelahiran dengan normal. Nah, hal-hal inilah yang membuat sapi-sapi di lapangan mengalami broyongan. Dan kasus sapi yang kami temui di lapangan ini memang kondisinya dalam keadaan yang agak kurus sehingga bisa dikatakan mungkin pengaruh dari badan yang kurang maksimal, skor kondisi tubuhnya atau BCS, sehingga dapat menyebabkan sapi tersebut mengalami broyong. Padahal sapi ini bukan dari hasil kawin IB, melainkan sapi adalah hasil dari kawin dengan kawin pejantan, sehingga pedet itu tidak terlalu besar. Nah, jika Bapak Ibu menemukan kasus ini di lapangan atau sapi Bapak Ibu mengalami kasus ini, itu akan lama untuk diminta IB kembali karena beberapa kasus itu sering terjadi infeksi di dalam kandungan sapi. Selain itu juga jika sapi mengalami kasus seperti ini, biasanya didatangi oleh belantik sapi sehingga sapi dibeli dengan harga yang sangat murah dan dapat merugikan petani. Padahal dengan pengobatan sapi ini bisa diobati dan bisa sembuh. Kemudian selain itu, anak sapi atau pedet itu perkembangannya tidak maksimal karena ASI dari si induk itu sedikit, diakibatkan karena adanya infeksi ataupun karena induknya kurus. Dan untuk proses pengobatan hanya bisa dilakukan oleh dokter hewan atau petugas paramedis yang di bawah penyelia dokter hewan.
Sehingga jika ada kasus seperti ini, Bapak Ibu bisa melaporkan kepada petugas, dan sambil menunggu petugas datang, cegah kandungan dari sapi tersebut kontak dengan kotoran atau alas kandang sehingga tidak terjadi infeksi. Nah, apa yang kami temukan di lapangan ini adalah kasus ini kandungan dari sapi itu sudah kontak dengan kandang atau alas kandang, sehingga ketika kami datang ke situ ternyata sudah beberapa jam atau beberapa waktu sudah kontak dan tidak dilindungi bagian dari kandungannya, sehingga hari ini kami datang untuk mengobati sapi yang mengalami infeksi pada kandungannya. Nah, untuk pencegahannya Bapak Ibu bisa merawat sapi dengan baik, cukupi atau penuhi pakan dan minum yang baik dan bernilai gizi tinggi. Kemudian selama kebuntingan usahakan asupan mineralnya dicukupi, dan menjelang beranak juga harus dicukupi kebutuhan mineral. Banyak pakan yang mengandung gizi yang baik serta beberapa mineral yang baik, serta ada juga mineral yang sudah dijual atau secara komersil berupa mineral bubuk atau mineral blok, itu bisa diberikan. Selain itu juga untuk mencegah kasus ini, alas kandang juga diperhatikan dan posisi dari kandang jangan terlalu rendah ke belakang. Nah, kemudian sapi induk betina yang bunting diharapkan bisa dilakukan pelepasan sehingga bisa ada pergerakan, jangan hanya bangun dan tidur untuk si sapi tersebut, karena jika sapi tidak di-exercise maka akan mengalami penekanan dari abdominal atau bagian perut yang terlalu besar. Kemudian jika sapi kecil jangan diibe dengan bibit besar seperti limosin dan simental. Dan yang paling penting adalah catat hari perkiraan lahir, sehingga ketika sapi mengalami kesulitan lahir bisa dibantu proses beranaknya dan dapat mencegah terjadinya beroyongan pada sapi ini. Nah, kemudian setelah kami periksa ternyata sapi ini mengalami infeksi, kemungkinan sudah ada bakteri di dalam, dan kami obati sesuai dengan SOP-nya. Dan harapannya sapi ini bisa kembali sehat dan diterapi ulang sampai sembuh total dan bisa di-IB kembali. Oke, sekian video dari kami. Mudah-mudahan sapi ini bisa sembuh dan dapat di-IB kembali. Semoga video ini dapat membantu para peternak, Bapak Ibu, untuk menghindari kasus beroyongan pada sapi di kandang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menonton. Silahkan jika ada pertanyaan ketik di kolom komentar agar bisa kami jawab. Terima kasih, selamat pagi.